Kali ini kita akan mendiskusikan seorang tokoh pemikir besar yang lahir di Jawa. Seorang pemikir yang barangkali sudah dilupakan oleh bangsa ini, bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram dikenal sebagai pemikir Jawa yang melahirkan filsafat bernama Kawruh Jiwa atau Kawruh Begjo atau ilmu bahagia atau ilmu jiwa. Ki Ageng Suryo Mentaram ini merupakan seorang pangeran, seorang filosof pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang kemudian memutuskan dirinya untuk menanggalkan gelar kepangeranannya, kemudian meninggalkan kemewahan istananya, dan kemudian keluar dari keraton untuk melakukan pengembaraan untuk menemukan jati dirinya. Dari pengenalan ini dia kemudian bisa merumuskan ilmu bernama ilmu jiwa atau Kawruh Jiwa dan juga sering disebut sebagai Kawruh Begjo. Dia di masanya dielulukan sebagai Krishnamurtinya Indonesia atau dia sering dielulukan sebagai Platonya Jawa, kira-kira gitu. Nah, apa sebenarnya pemikiran Ki Ageng? Siapakah sosok Ki Ageng Suryo Mentaram? Bagaimana kisah tentang perjalanan pengelanaan intelektual, pencarian pencerahannya, kemudian juga apa gagasan inti yang dilahirkan dari tokoh ini. Simak bersama saya Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah filosof pangeran dari Kesultanan Yogyakarta yang memutuskan untuk meninggalkan keraton dan kemudian menjemput pencerahannya menuju pelosok desa. Ki Ageng Suryo Mentaram adalah filosof pangeran yang lahir 30 Mei 1892. Ia merupakan seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-7 dengan ibu bernama Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo. Ibunya Suryo Mentaram ini merupakan anaknya Patih Danureja VI gitu ya. Atau dia sering dikenal dengan nama panggilan Pangeran Cakra Ningrat gitu ya. Pendidikan dasarnya Ki Ageng Suryo Mentaram ini diselesaikan, dia menempuh pendidikan dasar di dalam keraton bernama pendidikan Sri Manganti gitu ya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di sekolah pendidikan pejabat junior bernama Klein Am Tenar gitu ya selama 2 tahun. Ia terekam pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Arab. Bahkan dia pernah diceritakan belajar Al-Quran dan bahasa Arab kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Sejak menyelesaikan pendidikannya, Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya bergabung dengan menjadi pejabat di gubernuran ya di Yogyakarta gitu selama 2 tahun. Di umur 18 tahun, Ki Ageng Suryo Mentaram yang bernama kecil Bendoro Raden Mas Kudi Armaji ini kemudian menikah dan kemudian mendapatkan pengukuhan gelar kepangeranannya secara resmi dengan nama gelar pangerannya Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentaram. Namun sejak dikukuhkan sebagai seorang pangeran, dia tidak kunjung mengungkapkan gelar kepangeranannya ini kepada publik. Bahkan dia enggan mengirimkan surat pengumuman gelar pangeranannya kepada gubernur Hindia Belanda. Ternyata dalam hatinya terdapat pergolakan yang begitu keras, ada guncangan jiwa yang begitu keras yang ingin mencari kesejatian hidup, kira-kira gitu. Ada satu rekaman kecil yang ditulis oleh seorang peneliti Perancis bernama Marcel Bonneff ya, yang menuliskan biografi terkait Ki Ageng Suryo Mentaram, merekam peristiwa kecil. Suatu saat diceritakan Ki Ageng Suryo Mentaram sedang naik kereta dari Yogyakarta menuju pernikahan di Surakarta. Di balik jendela kereta itu dia menyaksikan seorang petani, para petani sedang
menunduk, mencangkul di sawah. Dalam hati sang pangeran, betapa susahnya kehidupan mereka. Kontras dengan dirinya sendiri yang merupakan seorang pangeran yang tidak perlu susah untuk bekerja karena sudah mendapatkan privilege keistimewaan dari sejak lahir sebagai seorang pangeran. Prawiro Wiworo yang merupakan sepupu dari Ki Ageng Suryo Mataram, sepupu tua, dan juga merupakan teman karib kecil Ki Ageng Suryo Mataram, segera menimpali pertanyaan Ki Ageng, ratapannya Ki Ageng. Bukankah para petani itu bisa jadi lebih bahagia dibanding pangerannya yang sebenarnya dilanda kekecewaan sembari mengasihani kemiskinan para petaninya? Jawaban Prawiro Wiworo ini menghentak hati sang pangeran gitu ya. Jawaban ini sedang mewakili kecemasan yang dirundung oleh dua tadi sepupu sang pangeran dan Pangeran Suryo Mataram, kira-kira gitu, bahwa dua orang ini dilanda kecemasan dan ketidakpuasan hidup. Dalam istilah yang dikeluarkan oleh Ki Ageng Suryo Mataram sendiri, kecemasan itu diungkapkan dalam bahasa Jawa bernama seprono sprene aku kok durung tahu petuk wong. Kenapa selama ini belum merasakan pernah bertemu orang? Karena yang dia temui hanya embel-embel, yang ditemui hanya jabatan, yang ditemui hanya gelar, yang ditemui hanya kedudukan, dan beserta tetek bengek sopan santun, hormat, tata krama dan lain sebagainya, dan tetek bengek yang lainnya. Kira-kira gitu. Dia merasa tidak pernah bertemu dengan manusia, kira-kira gitu. Nah, di umur-umur kepangeranan, diangkat pangeran ini dari umur 18 sampai umur 20 lah, inilah kecemasan melanda diri sang pangeran. Akhirnya sang pangeran nanti akan memutuskan untuk keluar dari kenyamanan istana dan memulai pengembaraan intelektualnya. Lalu bagaimana cerita tentang pengembaraan, pengelanaan intelektual dari Ki Ageng Suryo Mataram? Ini tahun-tahun setelah dia diangkat jadi pangeran itu memang tahun-tahun kegelisahan bagi Ki Ageng Suryo Mataram. Dr. Grangsang Suryo Mataram misalnya, seorang putra tertua dari Ki Ageng Suryo Mataram ya, yang sempat menuliskan biografi Ki Ageng Suryo Mataram, mengungkapkan bahwa di tahun-tahun umur 18-an inilah Ki Ageng karena kecemasan melanda dirinya, akhirnya dia sering mendatangi pesantren-pesantren dan kiai-kiai di desa-desa. Bahkan dia menenggelamkan diri dalam tirakat di tempat-tempat keramat seperti Kadilangu, Nglawet, Gua Cermin, Gua Langse, Luar Batang, dan lain sebagainya. Dia sering mendatangi, dia haus akan bimbingan guru-guru rohani, sehingga hidupnya dia habiskan dalam laku tirakat, beribadah dan mengaji. Ini keterangan dari Dr. Suryo Mataram. Bahkan puncaknya di umur 20-an misalnya, dia kemudian memberi permintaan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang merupakan ayahnya sendiri. Dia meminta ditanggalkan gelar kepangeranannya. Namun permintaan ini ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Ada banyak cerita mengatakan masyarakat mengira bahwa, ini menurut keterangan Dr. Grangsang Suryo Mataram, bahwa sang pangeran telah menjadi wali majnun atau wali jadab atau wali gila, yang kemudian tindakan-tindakannya sudah tidak lumrah alias tidak lagi menginginkan gelar pangeranannya. Bahkan Ki Ageng Suryo Mataram juga pernah meminta untuk berangkat haji kepada Sultan Hamengkubuwono ke-7. Namun permintaan ini sekali lagi ditolak oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, tanda-tanda wali majnun inilah yang kemudian mencemaskan Hindia Belanda gitu ya. Residen Jogja misalnya sempat pernah memanggilnya karena disinyalir tokoh seperti Ki Ageng Suryo Mataram ini bisa dianggap akan melahirkan tokoh Diponegoro kedua yang itu mengancam otoritas kolonialisme, kira-kira gitu ya. Nah, dari dua permintaan berangkat haji dan menanggalkan gelar kepangeranan yang ditolak oleh Hamengkubuwono ke-7, akhirnya sang pangeran memutuskan jalan hidupnya sendiri. Akhirnya dia meninggalkan istana secara diam-diam. Kemudian ia menuju ke daerah yang hari ini mungkin di daerah Cilacap ya. Di sana dia berprofesi sebagai penjual kain batik stagen, kira-kira gitu ya. Nah, akhirnya Sultan Hamengkubuwono ke-7 akhirnya menyuruh kepada
bupati kota saat itu ya, KRT Wiryo Dirjo dan Raden Mangku Digdoyo ya, untuk mencari di mana Ki Ageng Suryo Mentaram lari dari keraton gitu. Akhirnya ditemukan Ki Ageng, ditemukan di daerah Banyumas, di daerah Kroya Banyumas ya. Di sana Ki Ageng ditemukan berprofesi sebagai penggali sumur warga, kira-kira gitu. Akhirnya Ki Ageng Suryo Mentaram segera diangkut untuk kembali ke keraton lagi. Namun setelah sampai di keraton, Ki Ageng tidak selesai guncangan jiwanya. Dia terus-menerus mengunjungi tempat-tempat keramat dan pusat-pusat pesantren desa dan mencari sosok guru bimbingan ruhani. Di saat itulah ia sebenarnya di masa-masa krisis ini dia sebenarnya berada dalam naungan rumah kakeknya ya, tadi Patih Danurejo 6 itu ya. Di rumah kakeknya ini konon terdapat sumber-sumber manuskrip yang berlimpah, dan bahkan dari tokoh Pangeran Cakraningrat ini kita mengenal primbon yang banyak itu ya. 12 atau 11 primbon yang dikeluarkan oleh Pangeran Cakraningrat ini ya. Nah, kecemasan Ki Ageng tidak surut, justru malah bertambah. Sejak misalnya sang kakek Patih Danurejo ke-6, Pangeran Cakraningrat akhirnya diberhentikan dari patih. Kemudian ibunya Bendoro Raden Ayu Retno Mandoyo akhirnya dicerai oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7, dan bahkan istrinya Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya meninggal. Akhirnya ini menjadi guncangan eksistensial baru bagi Ki Ageng yang tampil dalam perilakunya yang majnun dan tidak lumrah begitu, kira-kira gitu ya. Tapi namun Sultan Hamengkubuwono ke-7 segera digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8. Akhirnya oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8, akhirnya permintaan penanggalan gelar kepangeranan Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya dipenuhi. Sejak saat itulah segera saja Ki Ageng Suryo Mentaram, salah satu pangeran yang terkaya saat itu, akhirnya kemudian melelang seluruh barang-barang berharganya ya, barang-barang miliknya kepada masyarakat luas gitu ya. Hasil dari uang yang dicapai dengan menjual barang-barangnya ini kemudian diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma gitu ya. Mobil mewahnya misalnya dijual dan uangnya dikasihkan kepada sopirnya. Kemudian kuda-kuda mahalnya misalnya dijual semua dan akhirnya uangnya diberikan kepada kusirnya atau gamelnya ya. Dan begitu juga dengan barang-barang yang lain, pakaian-pakaiannya akhirnya kemudian diberikan semuanya kepada pembantunya. Sejak dari pensiun jadi pangeran inilah dia mendapatkan pensiun dari Belanda yang dengan jumlah yang cukup besar. Namun uang itu dikembalikan kepada Belanda ya. Dia hanya mengambil pensiunan yang sedikit dari keraton yang diberikan oleh keraton. Yang dari uang itulah dia kemudian memutuskan untuk menetap tinggal keluar dari keraton dan menetap di sebuah desa bernama Desa Beringin di daerah Salatiga hari ini. Di sana ia menjadi seorang petani biasa. Nah, di desa inilah dia kemudian akhirnya walaupun dia masih punya rumah di Jogja ya, di desa inilah dia kemudian melanjutkan pengelanaan intelektualnya. Dia kemudian menikah, dia kemudian membangun rumah gitu ya di daerah Beringin ini, Salatiga ini. Kemudian juga dia kemudian menjadi petani biasa. Lambat laun dia akhirnya bisa menyelesaikan pengelanaan intelektualnya ini. Bahkan dia lama-kelamaan dikenal sebagai masyarakat dengan nama baru bernama Ki Ageng Beringin atau Ki Gede Beringin. Yang dengan ciri dia pakai celana pendek gitu ya. Kemudian dengan sabuk kulit tebal gitu, ciri khas petani. Kemudian dan dengan bertelanjang kaki dan bertelanjang dada tanpa pakaian. Dan kemudian sering melingkarkan kain batik yang dilingkarkan di lehernya bernama kain batik bermotif parang rusak barong gitu, kira-kira gitu ya. Nah, di tempat inilah dia membangun rumah, kemudian melakukan pengembaraan intelektualnya sehingga akhirnya dia sudah berhasil meneliti rasa-rasa terdalam hingga rasa-rasa terdalam dirinya yang kemudian terlahir di tahun 2 Oktober tahun 1928 ya, yang kemudian dituliskan renungannya ini dalam dokumen awal berjudul Uran-Uran Begjo. Nah, tahun
penyelesaian uran-uran bejo inilah yang kemudian ditetapkan sebagai tahun lahirnya ilmu kawruh jiwa yang ditelurkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram. Namun tahun 1926 peristiwa Madiun PKI kemudian meledak gitu. Ki Ageng Suryo Mentaram yang saat itu sudah dikenal sebagai tokoh yang tercerahkan gitu ya, akhirnya juga mendapatkan dampaknya. Setiap ceramah-ceramah publik yang dia selenggarakan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya selalu diawasi oleh intel resersenya, PID-nya ini ya, Belanda gitu ya. Bahkan di sebuah peristiwa tertentu saat Ki Ageng hendak pulang dari Beringin ke Jogja misalnya ya, di tengah jalan di kota namanya Gondang Winangun misalnya, dia sempat ditangkap oleh polisi dan kemudian dipenjarakan di sel. Namun atas berkat lobi tanda petik Sultan Hamengkubuwono VIII akhirnya dikeluarkan dari penjara. Nah, Ki Ageng sejak saat itu sudah dikenal dan kemudian menyampaikan gagasan-gagasan filsafatnya kepada masyarakat luas. Sebagai tokoh yang ditercerahkan, kemudian dia sering diundang oleh Ki Hajar Dewantara ke Yogyakarta dalam sebuah pertemuan bernama Sarasehan Selasa Kliwon. Dia diangkut secara berkala ke Yogyakarta sehingga kemudian bergabung dalam sebuah paguyuban bernama Sarasehan Kliwon. Nah, Sarasehan Kliwon ini mengangkat tema-tema berdiskusi terkait menyusun tentang kemerdekaan Indonesia, kemudian juga menyemai semangat kejiwaan bangsa, menyemai kedewasaan, kematangan jiwa bangsa, dan juga menyadarkan tentang konsep kesadaran nasionalisme, kira-kira gitu ya. Nah, dari pertemuan Selasa Kliwon inilah yang di kemudian hari nanti akan melahirkan organisasi pendidikan bernama Taman Siswa, di mana Ki Hajar Dewantara mendidik, nanti merumuskan pendidikan di anak mudanya, kemudian Ki Ageng Suryo Mentaram merumuskan sistem pendidikan bagi orang-orang tua, kira-kira gitu ya. Dari Sarasehan Selasa Kliwon inilah kemudian terlahir Taman Siswa, di mana Ki Ageng juga terlibat di sana. Namun segera saja Ki Ageng saat perang Pasifik pecah, perang dunia Pasifik pecah ya, terjadi gitu. Akhirnya Ki Ageng membentuk kelompok bernama Manggala 13. Kelompok Manggala 13 inilah yang kemudian merespon isu-isu mau kemana pribumi kita ini, mau bersetia kepada majikan siapa, apakah bersetia kepada Belanda atau kepada Jepang atau menjadi majikan bagi dirinya sendiri. Namun segera saja tiba-tiba Jepang sudah menguasai Hindia Belanda gitu ya. Akhirnya segera saja Ki Ageng kemudian mengusulkan kepada tokoh-tokoh nasional, dia bertemu dengan Soekarno, kemudian bertemu dengan Hatta, bertemu dengan Mas Mansur gitu ya, yang menyarankan kepada tiga tokoh ini untuk segera membentuk kesatuan militer pribumi sendiri yang dengan andalannya bernama jimat perang yang disodorkan oleh Ki Ageng. Jimat perang maksudnya adalah keberanian berperang dan kepandian dalam berperang dan tidak takut mati, kira-kira gitu. Nah, inilah yang diceramahkan oleh Soekarno nanti dari pesan Ki Ageng ini, yang diceramahkan Soekarno di berbagai tempat melalui pesawat radio, kira-kira gitu ya. Nah, di era pergerakan, di era perang kemerdekaan, Ki Ageng juga tergabung misalnya dengan Kesatuan Rakyat Jelata di daerah Wonosegoro Boyolali. Dia juga ikut melakukan perang gerilya dengan melawan Belanda gitu ya. Namun ketika pemerintah Yogyakarta diduduki oleh Belanda, segera saja Ki Ageng kemudian ditemukan sudah mengungsi di daerah Gunung Kidul dan masih berhubungan dengan pasukan gerilya gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini juga didahului misalnya sebelum agresi militer ya, perang kemerdekaan itu di masa Jepang misalnya, kontribusinya Ki Ageng misalnya juga terekam dari dia membentuk namanya Manggala 9 ya. Waktu Jepang menduduki Indonesia, dia sempat mengusulkan kepada gubernur militer Jogja ya, saat itu Jepang namanya Yamauchi gitu ya, dia mengusulkan pembentukan tentara militer pribumi kepada gubernur Jepang ya, gubernur Jepang di Jogja gitu ya. Nah, namun ide ini ditolak oleh Yamauchi. Kemudian tiba-tiba dia ketemu dengan kepala dinas rahasia Jepang yang berada di Jogja saat itu bernama Asano.
Asano sempat menawarkan kepada Ki Ageng agar dia mengusulkan permintaan pembentukan militer sendiri ini ke kaisar langsung, yang akan disampaikan kepada kaisar langsung. Akhirnya Ki Ageng membentuk Manggala 9 tadi, melakukan cap darah di surat permintaan untuk membentuk militer sendiri kepada kaisar Jepang. Akhirnya permintaan ini dipenuhi oleh kaisar Jepang. Segera Ki Ageng kemudian membentuk militer sendiri ya, merekrut militer dari barisan pribumi, tentara sukarela sendiri, masyarakat pribumi yang kemudian berkembang besar gitu ya. Namun segera saja pemerintah militer Jepang akhirnya mengambil alih pasukan militer sukarela dari pribumi ini ya. Akhirnya diambil alih, yang kemudian di belakang hari kita kenal dengan nama militer, pasukan militer PETA ya, pejuang tanah air gitu ya, pembela tanah air gitu ya. Nah ini alias ini Ki Ageng punya kontribusi terhadap berdirinya PETA yang merupakan cikal bakal pendirian TNI kita di samping Heiho dan Kenil kira-kira gitu, dan di samping pasukan-pasukan yang lainnya. Alias kita kembali ke masa pergerakan, Ki Ageng juga ikut melakukan perang gerilya. Sempat saat Jogja diduduki, akhirnya dia mengungsi ke daerah Gunung Kidul dan sering ditemukan duduk di bangsal Suwargan di Imogiri, yang kemudian sering masih terhubung dengan para pasukan gerilya gitu ya. Nah, hingga misalnya sejak kita merdeka, setelah kita merdeka misalnya kita merdeka, akhirnya Ki Ageng kemudian mewartakan, menyampaikan ajaran-ajaran ilmunya kepada masyarakat luas. Bahkan di tahun 1957 misalnya ia sempat diundang oleh Soekarno ke istana kepresidenan ya. Diundang Soekarno ke istana kepresidenan dan dia memakai pakaian pendek, celana pendek gitu, kesayangannya kira-kira gitu. Nah, tahun-tahun itulah dia kemudian mempublikasikan ajaran-ajarannya dari ruang-ruang publik, dari pertemuan publik yang sebagai penyebaran ajaran-ajaran kawruh jiwanya atau ilmu bahagianya kira-kira gitu ya. Nah makanya nanti terbentuklah paguyuban atau kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk secara sengaja untuk mempelajari ajaran-ajaran ilmu Ki Ageng Suryo Mentaram gitu ya. Kelompok-kelompok pelajar ini terbentuk di berbagai kota besar di Jawa ya, yang kemudian menamakan dirinya sebagai pelajar kawruh jiwa. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian meneruskan ajarannya Ki Ageng Suryo Mentaram, kira-kira gitu. Nah, namun tahun 18 Maret 1962 akhirnya Ki Ageng wafat. Ki Ageng akhirnya meninggal di rumahnya di Yogyakarta pada jam 4.45 sore di hari Minggu Pon gitu ya. Akhirnya Soekarno sempat mengirimkan kawat bela sungkawanya kepada tokoh besar ini. Kemudian Ki Ageng akhirnya dimakamkan di belakang Masjid Kanggutan di wilayah Yogyakarta ya. Ia kemudian disolati jenazah di sana, bahkan diadakan kenduri tahlil surtanah, istilahnya itu kenduri khas keraton, dibacakan Yasin tahlil yang hingga 1000 hari gitu ya. Tahun 1972 para pelajar kawruh jiwa, perkumpulan yang mempelajari ajaran-ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram akhirnya menghidupkan lagi di tahun itu, mengadakan pertemuan di Magelang. Para pelajar kawruh jiwa dikumpulkan untuk menghidupkan lagi pertemuan kawruh jiwa yang dinamakan sebagai Junggringan ya. Nah, ini dihidupkan lagi untuk menghidupkan pemikiran-pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram. Sejak saat itu seolah-olah pemikiran kawruh jiwa dan kawruh bejonya Ki Ageng ini tidak pernah mati. Sampai detik ini masih banyak peneliti-peneliti asing maupun dalam negeri yang terus-menerus mengkaji pemikirannya. Tahun 1996 misalnya, akhirnya Presiden Soeharto memberi piagam Satya Lencana Kebudayaan bagi tokoh besar ini. Dan pelajar kawruh jiwa sampai hari ini masih menghidupkan ajaran-ajarannya dan masih mempelajari falsafahnya atau filsafat-filsafatnya gitu ya. Dia tidak mau mati. Dia adalah ajaran kawruh jiwa ini merupakan ajaran untuk mengenali diri sendiri ya,
ajaran yang berusaha mengenali rasa-rasa yang paling dalam di dalam diri, alias mengenali eksistensi diri sendiri yang bisa menjemput pencerahan, kira-kira gitu ya. Nah, lalu bagaimana detail ajaran ini? Bagaimana seberapa gagah kawruh jiwa ini yang dilahirkan oleh tokoh bernama Ki Ageng Suryo Mentaram ini? Saksikan Irfan Afifi di Jas Merah berikutnya. Terima kasih.